Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam membaca Tuhfatul Mubtadi bi syarhi al-manzumah bi syarhi manzumah al-Baiquni dalam bidang ilmu mustalah al-hadis. Sekarang kita masuk ke dalam pembagian hadis yang ke-9 sesuai dengan susunan yang dibuat oleh Al-Imam Al-Baiquni dalam syairnya. Lanjut baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif hafizallahu ta'ala at-tasi' al-azizu thumma intaqala an-nazimu ila naw'in min anwa'i ulumil hadithi wa qismin min aqsamihi wa huwa khabarul ahadi min haitsu an-nadri ila adadi ruwatihi fadzakarul aziza wal mashhura wa akhara al-ghariba fima ba'da bi raqmi 17. Wa qala rahimahullah azizu marwi itsnaini aw thalatha. Tayyib. Berkata beliau hafizahullah, dan sekarang beliau berpindah lagi dari jenis pembagian hadis ditinjau dari sudut lain. Kalau yang sebelumnya telah kita lewati, ditinjau dari makbul, diterima dan ditolaknya, ditinjau dari sampai mana berakhirnya hadis dan sebagainya. Dan sekarang beliau berpindah lagi ke di pembagian hadis ditinjau dari jumlah rawinya. Berkata beliau hafizahullah, yang ke-9 adalah Al-Aziz. Ada disebut namanya hadis Al-Aziz. Kemudian intaqal an-nazim Al-Imam Al-Baiquni berpindah menjelaskan ke jenis-jenis ilmu hadis dan pembagian dari pembagiannya. Apa itu? Dia adalah khabar al-ahad, hadis al-ahad. Hadis disebut juga sebagai khabar al-ahad min haitsu an-nadhr ila adadi ruwatihi, ditinjau dari sisi jumlah perawinya. Maka beliau menyebutkan Al-Aziz yang ke-9 ini dan Al-Masyhur setelahnya yang ke-10, dan mengakhirkan Al-Gharib pada pembagian ke-17. Jadi dari sini bisa kita pahami bahwasanya pembagian hadis dari sisi jumlah perawinya ada 3. Ada Al-Aziz, ada Al-Masyhur, dan nanti ada Al-Gharib. Maka berkata Al-Imam Al-Baiquni, azizu marwi itsnaini aw thalatha. Aziz adalah apa yang diriwayatkan oleh 2 atau 3 orang. Lanjut. Qauluhu azizu bila tanwini lid-darurah wa huwa al-qismu at-tasi'u min aqsamil hadits allati dzakaraha an-nazim. Lanjut. Wal azizu lughatan asy-syai'ul qawiyyu in kana min azza ya'azzu bi fathil aini aw bi ma'na ma qalla wa nadara in kana min azza ya'izzu bi kasril aini wa summiya al-haditsul azizu bi hadha imma li nudratihi wa qillati maji'ihi ala suratil marsumati fi hadha al-ilmi. وهذا هو الأقرب من مراد علماء الحديث وإما لكونه عز أي قوي عز أي قوي بمجيئه من طريق آخر أو طريقين. Baik, berkata beliau dalam menjelaskan bait syair ke-12 dari Imam Al-Baiquni, qauluhu aziz tanpa tanwin itu untuk karena darurat syair. Wa huwa
Al-Qismut Tasi, dia adalah jenis yang ke-9 dari jenis-jenis hadis yang disebutkan oleh An-Nazim, yang disebutkan oleh Imam Al-Baiquni. Dan Al-Aziz secara bahasa adalah sesuatu yang kuat. Aziz secara bahasa adalah sesuatu yang kuat jika dia asal katanya dari azza ya'azzu bifatil ain, di fathah ain pada mudhari'nya, bukan ain kalimah ya. Berarti di fathah fa kalimahnya, di fathah ain, jadi huruf ainnya yang di fathah. Azza ya'azzu. Atau jadi kalau kata azza ya'azzu, dia sesuatu yang kuat. Atau bimakna ma qalla wa nadur in kana min azza ya'izzu bi kasril ain. Atau dia bermakna sedikit atau jarang jika ia berasal dari kata azza ya'izzu bi kasri al-ain. Jadi ada dua. Ada azza ya'azzu bermakna sesuatu yang kuat, dan azza ya'izzu bermakna sesuatu yang sedikit dan jarang. Jadi diperhatikan dengan baik. Wa sumiyal hadithul al-aziz bihada, dan hadis al-aziz dikatakan dengan penamaan ini imma linudratihi wa qillati maji'ihi ala suratil marsumati fi hadal ilmi, baik itu karena linudratihi, karena jarangnya atau sedikit datangnya dalam bentuk yang ditulis pada ilmu al-hadis. Maksudnya mungkin periwayatannya adalah sedikit, periwayatannya sedikit. Wa hadha huwal aqrab, ini makna yang lebih dekatnya, lebih diinginkan oleh ulama al-hadis, yaitu makna maqalla wa nadura, berarti azza dari ya'izzu, azza ya'izzu. Wa imma likaunihi azza ay qawi, adapun atau bisa juga dia dari azza, azza ya'azzu maksudnya, yaitu kuat, dengan datangnya dia min tariqin, dari satu jalur yang lain atau dua jalur yang lain. Jadi dia bisa saja datang dari azza ya'azzu, atau yang diinginkan azza ya'izzu, bisa. Kalau dari kata beliau, kalau dari azza ya'azzu, azza ya'izzu, sepertinya ini yang lebih diinginkan oleh ulama al-hadis, karena sedikit datang periwayatannya. Bisa juga dia dari kata azza ya'azzu yang bermakna kuat jika ditinjau dari satu jalur yang lain, kemudian datang jalur yang lain lagi yang menguatkan. Lanjut. Sama qala hafizullah marwis naini ay mirrawati au marwis salasa as-sukunu lil waqfi. Kata beliau hafizahullah, marwi itsnaini maksudnya adalah minarwati, diriwayatkan oleh dua, yaitu dari para perawinya, au marwi salasa, atau diriwayatkan oleh tiga orang. Salasa as-sukun lil waqf, salasa. Lanjut. Al-hasilu al-azizu huwa marwis naini au salasa ay fi aqalli tabaqatin min tabaqati isnadihi. Kata beliau hafizahullah, kesimpulan dari bait syair di atas, azizu marwi itsnaini au salasa. Al-aziz adalah apa yang diriwayatkan oleh dua atau tiga orang. Ai fi aqalli tabaqati min tabaqati isnadihi. Jadi maksudnya jika dalam satu tingkatan rawi, misalkan tabaqat tabi'in, itu paling sedikitnya hanya dua orang yang meriwayatkan atau tiga, maka ketika didapati hal tersebut, maka hadisnya disebut sebagai hadis aziz. Walaupun di tabaqat yang lain itu lebih banyak dari dua atau dari tiga.
Karena telah berlalu dari kita bahwasanya yang paling sedikit dalam ilmu ini itu menghukumi yang banyak. Jadi misalkan ada suatu hadis diriwayatkan oleh ada suatu riwayat di tingkatan tabi'innya itu hanya ada 2 atau 3 orang. Artinya ada beberapa riwayat yang datang dari tingkatan tabi'in ada 2 atau 3 orang. Kemudian di tingkatan sahabat ada 4 orang, maka hadis ini tetap dikatakan hadis aziz karena di tingkatan tabi'innya hanya 2 atau 3. Yang sedikit menghukumi yang banyak. Nanti akan lebih jelas lagi di contoh. Lanjut. Wa ta'riful mu'tabar lil azizi ay yuqala huwa ma tafarrada biriwayatihi isnani aw salasah duna sa'iri riwayatil Ya, enggak ada ayatnya. sa'iri riwayatil Dhamma ruwati. ruwatil marwi anhu. Selanjutnya kata beliau wa ta'riful mu'tabar lil aziz, pengertian yang dianggap atau yang bagusnya untuk hadis al-aziz adalah dikatakan bahwasanya hadis al-aziz apa yang bersendiri dengan riwayatnya 2 orang atau 3, bukan seluruh rawi yang meriwayatkan dari hadis tersebut. Contoh misalkan ketika ada seorang guru, itu kan biasanya dia memiliki banyak murid, katakanlah sekitar 50 atau 100 mungkin. Yang meriwayatkan dari guru ini hanya 2 atau 3 orang. Hanya 2 atau 3 orang. Maka hadis yang diriwayatkan dari guru tersebut adalah hadis aziz. Bukan semua muridnya meriwayatkan darinya. Lanjut. Akan lebih jelas nanti ketika kita sudah masuk ke contoh. Qauluna tafarrada bi riwayatihi ay binaqlihi isnani aw salasa akhrajal ghariba fahuwa yatafarradu bihi wahidun wal mashhuru fayakunu bi riwayatin aktsaru min salasatin fasara wasitatan bainal gharibi wal mashhuri. Selanjutnya kata beliau menjelaskan definisi yang beliau bawakan di atas. Ucapan kami tafarrada bi riwayatihi, bersendiri dalam periwayatannya, ai binaqlihi, yaitu penukilannya, isnani aw salasa, 2 atau 3 orang, akhraja al-gharib, mengeluarkan hadis yang al-gharib, nanti akan datang, fahuwa yatafarrada bihi wahid, maka hadis al-gharib ini bersendiri dengan riwayatnya 1 orang, hanya 1 orang. Wal masyhur, dan juga mengeluarkan hadis al-masyhur, fayakunu biriwayati aktsar min salasa, maka periwayatan dari hadis al-masyhur ini lebih dari 3 orang. Ya, kalau 2, jadi sampai sini bisa kita simpulkan bahwasanya ketika diriwayatkan oleh lebih dari 3 maka dia hadis masyhur. Diriwayatkan oleh 2 atau 3 maka dia hadis al-aziz. Jika diriwayatkan hanya 1 maka dia al-gharib. Begitu. Fasara wasitah, maka jadilah dia sebagai wasitah, maksudnya al-aziz, bainal gharibi wal masyhur, antara hadis gharib dan al-masyhur. Lanjut. Wa qauluna duna sa'iri rawatil marwi anhu ay infaradal isnani aw istalasa bi riwayati anil marwi anhu sawa'un kana nabi sallallahu alaihi wasallam min dunihi aw min dunihi man dunahu. Ayo. Kata beliau hafizahullah, wa qauluna duna sa'iri ruwatil marwi anhu, bukan dari seluruh perawi yang meriwayatkan darinya, yaitu bersendiri 2 atau 3 orang dengan satu periwayatan. Anil marwi anhu, yang meriwayatkan darinya. Sawa'un kana Nabi sallallahu alaihi wasallam aw man dunahu, sama saja
yang diriwayatkan darinya itu adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Fal awwalu azizun mutlaqun wasani azizun muqayyadun. Ini penting pembagiannya. Yang pertama adalah aziz mutlak, yang kedua adalah aziz muqayyad. Mana yang dimaksud? Yang dimaksud adalah aziz mutlak, yaitu jika periwayatannya itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika periwayatannya itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-marwi anhu, maksudnya al-marwi an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini disebut sebagai aziz mutlak. Au man dunahu, ini aziz muqayyad, atau siapa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan terus ke bawahnya. Maka ini disebut aziz muqayyad. Jadi kalau ada diriwayatkan dari di bawahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disebut aziz muqayyad. Biasanya disebut sebagai disebutkan namanya, biasa disebut aziz, misalkan Aziz bin Abbas, atau semisalnya dari sahabat radhiyallahu taala anhum. Misalul azizil mutlaq haditsun la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Lanjut guys, selesai. Rawahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah, Anasun, rawahu an Anasin, Qatadah, Abdul Aziz bin Suhaib. Sebut angkanya. Rawahu an Qatadah. Sebut angkanya. Enggak ada angkanya di situ, ada. Rawahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ula Abu Hurairah, wasani Anasun, rawahu an Anasin, al-ula Qatadah, wasani Abdul Aziz bin Suhaib, wa rawahu an Qatadah al-ula Syu'bah, wasani Sa'id, wa rawahu an Abdul Aziz bin Suhaib, al-ula Ismail bin Ulayya, wasani Abdul Waris. Wa hadhihi al-izzatu qalilatul wuqu'i wa fahadal mithalu dzakarahu al-hafidhu wa tabi'ahu man ja'a ba'dah. Selanjutnya kata beliau, contoh aziz mutlak adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman atau tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga aku menjadi yang paling ia cintai dari orang tuanya dan anaknya dan manusia semuanya. Jadi tidak ada yang lebih dicintai kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah bentuk kesempurnaan iman seseorang. Yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua sahabat. Ada Abu Hurairah dan ada Anas bin Malik. Yang meriwayatkan dari Anas bin Malik ada dua tabi'in. Ada yang pertama Qatadah, yang kedua Abdul Aziz ibn Suhaib. Yang meriwayatkan dari Qatadah ada dua juga, dari Syu'bah dan dari Sa'id. Dan yang meriwayatkan dari Abdul Aziz ibn Suhaib itu ada Ismail ibn Ulayya dan ada Abdul Warith. Dan hadis aziz ini, wa hadhil izzah, yaitu hadis aziz ini, qalilatul wuqu', sangat jarang terjadi karena penukilan yang begitu luas. Jadi sangat kecil kemungkinannya bahwa hanya diriwayatkan oleh dua orang. Tapi ada. Makanya kenapa muncul istilah hadis aziz? Karena didapati riwayat yang seperti itu. Maka diberikan istilah hadis aziz. Fahadal misal, maka contoh ini disebutkan oleh Al-Hafidh
dan diikuti Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan diikuti oleh siapa yang datang setelah beliau. Siapa yang datang setelah beliau. Sampai sini jelas? Jadi satu tobakotnya kayak setelah Nabi SAW, di tobakotnya sahabat ada dua orang, ada Abu Hurairah dan Anas. Yang meriwayatkan dari Anas ada dua orang, tobakot tabi'in, Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib. Kemudian di bawahnya Qatadah, muridnya Qatadah meriwayatkan dari Qatadah, Syu'bah dan Sa'id. Kemudian dari murid Abdul Aziz bin Suhaib ada Ismail bin Ulayya dan Abdul Al-Warith. Itu ada dua-dua semua. Kalau tiga juga masih disebut disebut hadis aziz. Enggak disebutkan di sini yang yang meriwayatkan dari Abu Hurairah. Karena mungkin saja banyak yang meriwayatkan dari beliau. Karena beliau sepeninggal Nabi SAW, beliau fokus tinggal duduk di Madinah, mengajarkan ilmu, meriwayatkan hadis. Maka sangat kecil kemungkinan kalau hanya sedikit yang meriwayatkan dari beliau radhiyallahu anhu. Lanjut. Summa qala musannif. Tunggu. Saya bertanya, bukan perintah. Kenapa? Kan kalau misalnya yang meriwayatkan dari Nabi 2 orang. Kemudian dari sahabat ini yang riwayatkan misalnya 4 orang. Kemudian yang dari tabi'in ini yang riwayatkan itu 5 orang. Nah, apakah masih dimakan nanti? Iya, tadi sudah dibilang yang sedikit menghukumi yang yang dilihatnya yang dari di atas puncaknya. Bukan, yang paling sedikit dari silsilah riwayat itu. Yang paling sedikit dari situ. Yang mana kalau contohnya Aziz Muqayyad? Ya, contoh Aziz Muqayyad nanti kalau dapat antum hadis yang dia bukan dari Nabi tapi siapa? Si tabi'in. Contoh saja ya. Misalkan Anas mengeluarkan sebuah hadis tapi dari ucapannya tidak sampai ke Nabi. Yang meriwayatkan dari Anas 2 orang. Yang meriwayatkan dari muridnya lagi begitu aja. Makanya tidak ditulis, karena saya pikir dipahami. Karena beliau tidak mungkin saja tidak didapati contohnya atau apa. Tapi kan sudah disampaikan bahwasanya ada dibilang Aziz Muqayyad. Aziz Muqayyad itu kalau bukan dari Nabi. Intinya begitu. Tapi ketika penyebutan Aziz Muqayyad harus disebutkan dikoitnya kepada siapa. Tapi kalau datang penyebutan ini hadis aziz mutlak, tidak ada koit-koitnya, berarti langsung dipahami bahwasanya ini dari Nabi SAW. Begitu. Gitu kebiasaan para ulama dalam menyebutkan sebuah hadis. Misalnya di balik kejadiannya yang diriwayatkan dari Rasulullah itu 5. Kemudian dari salah satu sahabat yang 5 ini yang diriwayatkan 2. Kemudian setelahnya 1. Apakah yang mana sih? Yang satu lah. Tetap yang satu. Iya. Kan yang paling sedikit, intinya itu yang paling sedikit menghukumi yang banyak. Di Nuzha nanti ada juga. Kan di sini juga sudah lewat tuh. Di awal-awal kalau ingat. Begitu aja. Jadi ada kemarin itu antum tanya tuh yang masalah sedikit kan pembahasannya kalau misalkan dalam sebuah riwayat, kalau yang ini pembahasan yang sedikit menghukumi yang banyak itu, ada satu riwayat ada 5 orang, terus 4 tamdobat, 1 soduk. Berarti siapa yang diambil? Soduk, berarti hadisnya hasan. Terus kemarin muncul pertanyaan, bagaimana kalau apa kemarin pertanyaannya itu? Bagaimana kalau yang semuanya sudut, kalau satu imam? Bagaimana kalau 4-4-nya soduk,
Satu tamud dhabat, kebalikannya yang tadi. Hah? Hah? Tetap soduk yang diambil. Kenapa? Hah? Iya, yang paling rendah derajatnya. Jadi kaidah yang disebutkan itu idil aqal apa anunya? Yukam alal aktsar ya. Sedikit menghukumi yang banyak, sedikit ini berarti bisa dipahami bukan hanya dari sisi jumlah, tapi derajat juga. Karena atau sederhananya yang tadi itu satu soduk 4 tamud dhabat, 1 lawan 4 kala yang 4. Ya enggak? Kalau dibalik 4 soduk 1 tamud dhabat, 1 saja lawan 4 kala 4, apalagi 4 lawan 1. Iya tak? Sederhananya begitu. Sederhananya. Kalian suka yang sederhana-sederhana di kayak yang kandang hewan itu. Cukup kayaknya di capek tadi usul. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi setelah banyak makan daging. Semoga bisa semakin mudah dalam memahami. Bagus sih sebenarnya dilanjutkan. Tanggung. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.